Harus di sini kalau figur kayak gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas untuk UTS mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini kami membuat web untuk sistem informasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Randy Antono dengan tiga rekan saya yaitu. Dengan perkenalan diri, nama saya Alfi Kido Putra. Nama saya Syahrul Gufron Alhamdan. Nama saya Azmi Fal Hafiz. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Langsung aja ke pembahasan pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari proyek kami, yang dimana proyek kami ini eh, membuat sebuah web yang bertujuan untuk membantu sekolah dalam memberikan pelayanan peminjaman alat-alat lab, terutama lab TKJ yang ada di SMK Sodi Paduanata. Di sini kami membuat cukup simple web, web yang cukup simple, tapi menggunakan beberapa jenis teknologi seperti HTML, CSS, bahasa pemrograman JavaScript, tools Node.js, framework Express.js, lalu ada library dari Sweeper.js, ada juga framework dari jQuery yang akan dijelaskan nanti. Untuk tampilannya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian atas ini ada header ini terdapat navigasi juga. Navigasi ini akan mengarah kepada eh, halaman-halaman yang dituju, yang di search. Lalu di sini juga kami di beranda kami tampilkan sebuah video perkenalan, memang bertujuan untuk memperkenalkan sekolahnya. Lalu di sini juga kami ada fitur apabila di scroll ke bawah maka header ini akan otomatis berganti warna. Nanti di sini ada logika JS-nya. Lalu masuk ke bagian halaman tentang ini akan memberitahu tentang SMK dan juga lab TKJ itu sendiri, seperti deskripsinya lah. Dan juga tentang deskripsi sedikit penjelasan dari web yang ada ini. Seperti web ini bertujuan untuk pendidikan, bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peralatan, dan juga berfungsi sebagai tempat meminjam dan juga mengembalikan alat-alat lab yang dipinjam oleh siswa-siswinya. Lalu, di sini juga terdapat daftar alat. Daftar alat ini yang kami sebutkan tadi, yaitu tujuan salah satunya untuk pendidikan juga peralatan, atau memberitahu tentang alat-alat yang ada di lab. Di sini kami membuat daftar alat yang ada di lab tersebut. Jadi, siswa dapat mengetahui alat-alat yang ingin dia pinjam. Seperti ada access point, ada radio jaringan, splicer, router jaringan, dan lain-lain. Ini juga nanti bisa menampilkan deskripsi apabila diklik. Lalu di sini juga ada halaman peminjaman. Halaman peminjaman ini digunakan oleh siswa untuk mengajukan peminjaman. Di sini apabila dipencet maka akan muncul formnya. Di sini nanti siswa akan mengisi nama peminjaman, nama barang yang ingin dipinjam, lalu tanggal peminjamannya dan juga jumlahnya. Apabila berhasil untuk meminjam, maka akan nama peminjam akan muncul di tabel ini. Lalu di sini ada bagian pengembalian. Pada bagian pengembalian ini sama seperti bagian peminjaman. Di sini siswa akan mengajukan pengembalian barang apabila sudah selesai meminjam barang yang telah dipinjam. Apabila pengembalian itu berhasil, maka datanya akan muncul di tabel ini. Lalu yang terakhir ada footer, seperti biasa footer sebagai informasi terakhir, seperti lokasi dari sekolah tersebut, info dari sekolah tersebut, lalu terdapat peta situs juga yang akan mengarah ke seperti halnya fungsi navigasi sebelumnya, dan juga ada sosial media tentang sekolah tersebut, dan juga tentang kontak-kontak dari sekolah tersebut. Lalu selanjutnya akan penjelasan tentang eh, teknologi yang kami gunakan. Oke, masuk di pembahasan selanjutnya yaitu mengenai HTML. Nah, di sini di website itu bakal kan di situ ada yang namanya navbar. Nah, navbar. Jadi di sini bakal muncul logo sama section-section untuk codingannya itu. Di sini bakal ada di sini bakal ada kita bakal ngambil kelas logo itu nanti bakal dijelasin di CSS. Nah, di sini untuk logo itu sendiri kita search image dia bakal ngelink ke logo untuk SMK-nya.
Nah, di sini juga bakal ada section, ada beranda tentang daftar alat, peminjaman, pengembalian, kontak. eh nah, lalu di Nasbar ini dia itu merupakan bagian yang yang penting untuk pengguna mengetahui apa aja sih yang ada di website tersebut gitu. Nah, lalu di sini ada yang namanya header. Nah, header ini dia masuk ke aduh, bagian nih untuk video yang dia autoplay, tapi dia juga nggak ada bunyi dan dia juga bakal looping terus menerus gitu. Nah, di sini juga sama seperti image, dia bakal nge-link ke video profil SMK Swadipra Dwanata gitu. Di header ini dia juga bakal ada eh, teks selamat datang, juga paragraf ini adalah web untuk meminjam alat-alat praktik gitu. Nah, header ini juga itu merupakan sebagai laman utama nih dari web ini. Di dalam video ini dia memunculkan apa video mengenai apa aja sih yang ada di SMK Dwanata. Oke, masuk ke section selanjutnya itu ada tentang yang dimana tentang ini bakal menjelaskan mengenai SMK Swadipra Dwanata. Nah, di sini untuk headernya itu ada tentang, terus untuk penjelasan itu menggunakan paragraf. Nah, terus di tentang ini dia bakal ada section pendidikan, peralatan, peminjaman yang nih dia bakal ini dari sini dia bakal ada card pendidikan, ada card peralatan, sama ada peminjaman. Selanjutnya, selanjutnya masuk ke section daftar alat. Nah, di sini ada ID untuk daftar alat. Daftar alat ini dia menggunakan header yang ketiga gitu. Dalam section daftar ini dia menampilkan daftar alat yang tersedia di dalam laboratorium TKJ. Nah, setiap alat ini ditampilkan dalam bentuk kartu atau card, ya kan, dengan gambar, nama, dan tombol detail yang dapat menampilkan informasi lebih lanjut melalui modal. Nah, swiper ini digunakan untuk navigasi alat secara visual. Oke, masih di daftar alat. Ini dia masuk ke model detail untuk alatnya. Nah, di sini untuk melihat detail alat tuh kita klik, nah dia bakal nampilin pop up untuk penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya nih, on click open modal gitu. Itu masuk ke JS nanti. Oke, selanjutnya itu ada section peminjaman. Nah, di section peminjaman ini dia bakal nampilin ada daftar peminjaman, ada ID, ada nama peminjam, nama barang, tanggal peminjaman dan jumlah yang dipinjam, barang yang dipinjam. Nah, bentar. Nah, dia masuk di sini, section ID peminjaman. Jadi di section peminjaman ini dia ada form yang dimana dia bakal pengguna itu bakal ngisi sehingga data itu bakal masuk dan tercatat di website. Nah, untuk daftar pinjaman eh, kodenya ada di bagian ini yang aku bold. Oke, lanjut ke section selanjutnya itu ada section pengembalian yang sama seperti section sebelumnya.
section peminjaman. Di sini itu bakal ada form untuk data yang telah mengembalikan barang. Jadi untuk itu menggunakan form seperti masih seperti peminjaman. Di sini ada nama pengembali, ada ID, ada nama peminjam, nama pengembali, ada nama barang, tanggal peminjaman, terus tanggal pengembalian sama jumlah. Nah, ketika udah ngisi form nih, dia bakal mensubmit dengan button ajukan pengembalian. Gitu. Oke, selanjutnya masuk ke footer. Nah, footer itu ada di ada spesifikasi lokasi kami, info peta situs, terus ada sosial media, sama hubungi kami ataupun kontak. Nah, jadi di sini kita untuk manggil lokasi itu menggunakan search. Hmm, terus untuk info itu mengenai info SMK-nya. Nah, di sini di bagian footer di peta situs itu dia bakal ngelink ke section-section yang ada di navbar. Jadi sama aja kayak di navbar gitu. Nah, terus di sosial media itu ada Facebook, ada Instagram, ada apa nih? Twitter atau X yang udah ganti namanya ya. Nah, di sini dia bakal ngelink ke Facebook, sosial media yang dari SMK Suradipa Dua Nata. Terus di footer juga ada hubungi kami atau kontak dari SMK Suradipa Dua Nata. Nah, terus ada apa ini ya? Yang terakhir itu ada di footer lainnya itu ada suatu ya, teks untuk 2025 SMK Suradipa Dua Natar. Lalu udah itu sih untuk laman indeks HTML utamanya. Yang tentunya yang pertama itu tadi ada navbar, yang kedua itu ada section ten- section header, terus yang ketiga itu ada section tentang, yang ketiga itu ada yang keempat sorry, yang keempat itu ada section daftar alat, yang kelima itu bakal nampilin detail dari alat yang ada, terus selanjutnya itu ada section peminjaman, ada section pengembalian, dan ada section footer. Tuh. Oke, mungkin untuk indeks HTML begitu dan bakal lanjut ke CSS. Oke, masuk pembahasan saja itu mengenai CSS. Nah, di sini untuk CSS-nya kita ada dipisah-pisah. Nah, di sini saya bakal menerangkan mengenai yang bagian section tentang. Nah, di section tentang ini CSS-nya itu ada ID. Untuk ID-nya itu tentang header 3. Nah, ini itu merupakan section untuk penjelasan sekolah. Nah, kelas ringkasan, kelas ringkasan ini dia itu merupakan paragraf singkat di bagian atas. Konten isi itu berisi paragraf detail, terus ada class icon tentang itu menampung 3 buah card yang tadi. Nah, yang ini. Terus ada, nah masing-masing ini tuh dia menampilkan icon dan penjelasan singkat fasilitas atau layanan. Terus masuk ke artikel CSS. Nah, di sini di artikel itu dia hmm, dia itu modal, kelas modal. Nah, di sini jadi digunakan untuk sebagai layer gelap transparan. Terus ada kelas modal show itu, modal show, yaitu untuk menampilkan saat aktif. Nah, di dalamnya itu ada modal konten yang yang tadi modal konten itu. Nah, ini dia bakal menampilkan pop-up itu.
Terus ada class button close di pojok kanan atas. Oh ini, yang ini. Itu buat close dari pop-up itu. Nah, lanjut ke footer CSS. Nah, di footer ini dia itu ada class yang namanya footer container. Itu membagi footer menjadi beberapa kolom. Kolom peta, ada peta info, terus peta situs, ada sosial media, sama hubungi kami atau kontak. Nah, terus juga ada yang namanya kelas footer bottom. Nah, itu tuh untuk mengatur apa ya? Mengatur atau untuk mengatur bagian bawah yaitu untuk copyright gitu sih. Itu untuk penjelasan singkatnya mengenai CSS yang kita gunakan di sini. Mungkin untuk selanjutnya masih tentang CSS yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syahrul. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Randy tadi. Jadi di sini saya masih akan menjelaskan mengenai CSS, masih di bagian CSS. Mungkin kita lanjut saja ke bagian galeri. Nah, jadi untuk bagian galeri ini, dia itu menampilkan yang pertama itu ada main atau daftar alat. Nah, di sini kita pasang dulu untuk background color. Background colornya itu bisa dilihat di sini kita memilih warna biru, biru gelap gitu. Selanjutnya, di sini ada daftar kartu, kartu alat. Nah, jadi kami di sini membuat eh, CSS-nya ini dalam agar membuat tampilannya itu membuat seperti daftar kartu-kartu atau yang dikotak-kotakin gitu. Nah, jadi dia eh, kita bisa melihat bagian alat-alat jaringan seperti router, switch, atau alat-alat lainnya itu bisa terlihat seperti kotak-kotak agar bisa enak dilihat dan bisa ditampilkan dengan jelas. Hmm. Jadi di sini ada bagian ini untuk mengatur mulai dari tampilannya, terus untuk backgroundnya itu kita atur warna putih, terus kita kasih padding dan kita atur semuanya di bagian daftar kartu. Terus untuk daftar kartu untuk tautan atau hover ini pada saat kita mengkliknya ini dia nanti ada border colornya itu warna biru juga. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada kartu alat. Ini masih sebagian dengan yang tadi masih gabungan tadi untuk mengatur mulai dari ukurannya, tingginya, terus objek fitnya itu kita buat cover, terus border radiusnya itu kita buat jadi 10 pixel. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke bagian kontainer alat. Nah, untuk bagian ini swiper slide-nya ini, jadi di sini kita membuat agar tampilan pada barang-barang yang ini pinjam ini bisa digeser per slide gitu, biar lebih enak gitu kan. Jadi orang yang ingin meminjamkan barang itu bisa melihat lewat dengan cara menggeser-geser pada webnya. Nah, di sini juga ada pembungkusnya, pembungkus wipernya, terus ada kontainer alat. Di sini kontainer alat ini, maaf, untuk bagian wipernya ini dia ini kita memberikan wiper ini untuk menjaga isi slide itu agar tidak meluber keluar atau keluar dari kontainer serta memberikan sedikit ruang antara kiri kanan agar tampilan tidak terlalu mepet gitu. Selanjutnya untuk daftar kartu ini tadi, dia itu jadi setiap alat ini ditampilkannya dalam bentuk kartu kan terus bisa diklik. Nah,
Selanjutnya di sini juga ada label bagian labelnya di sini bisa dilihat juga ya karena kita juga mengatur untuk seperti MikroTik-nya terus router jaringan itu juga kelihatan lebih bagus. Nah, mungkin lanjut saja kita lanjut ke yang kedua yaitu bagian modal atau model from CSS. Nah, untuk modal ini, jadi di sini kami menggunakan yang pertama itu ada buka form, terus ada untuk buku peminjaman, buka peminjaman serta buka kembalian. Jadi di sini kami mengatur agar ketika penggunanya itu membuka bagian form peminjaman dan pembelian itu, dia akan ditampilkan eh, melalui sebuah display yang akan tampil seperti pop-up gitu pada saat di webnya diklik. Nah, terus di sini kami juga mengatur untuk modalnya mulai dari itu ada posisinya, terus ada tampilannya. Jadi di sini kami juga menampilkan untuk efek blur ketika pop-upnya itu ditampilkan. Mungkin kita lanjut saja ke bagian formulir peminjaman. Nah, untuk formulir peminjaman itu masih di bagian di sini. Nah, jadi untuk bagian formulir peminjaman ini yang pertama itu ada main, di mana kami membuat agar di bagian formulir peminjaman ini kita mengatur untuk background color itu warna putih. Terus di bagian ini ada peminjaman, yang mana kami membuat mulai dari tulisan, terus ada bagian yang bisa diklik di sini untuk eh, siswa untuk melakukan peminjaman barang itu jadi bagian di sini. Mulai dari peminjaman kontainer, di sini kami atur untuk displaynya, terus ada black directionnya, terus ada background colornya itu kami atur ke warna putih. Nah, terus untuk peminjamannya di sini kami buat untuk judulnya itu berwarna biru serta ada kayak border button gitu atau underscore gitu berwarna kuning. Lalu untuk bagian peminjamannya ini di sini kita menampilkan untuk daftar peminjamannya dalam bentuk tabel. Nah, jadi tabelnya itu kita atur di CSS bagian peminjaman ini. Mulai dari ada ID, nama peminjam, nama barang, terus tanggal peminjaman serta jumlah. Jadi bisa dilihat di sini ada hasilnya bagian daftar peminjaman. Mungkin itu saja untuk bagian peminjaman. Kita lanjut lagi ke bagian pengembalian. Nah, kalau untuk bagian pengembalian ini bisa dibilang nggak terlalu beda ya untuk bagian dari peminjaman sebelumnya. Karena tampilannya itu sama-sama memiliki border, cuman warnanya yang kami bedakan, backgroundnya, warna backgroundnya kita bedakan. Namun di sini sama-sama menggunakan kolom. Jadi di sini kami menggunakan kolom agar lebih mudah dilihat serta UI-nya juga lebih kelihatan lebih bagus. Nah, mulai dari pengembalian, jadi di sini kami membuat section ini sebagai tempat untuk pengembalian alat dengan warna yang sama dengan galeri untuk menjaga konsistensi gayanya. Terus untuk bagian kontainernya, kontainer pengembalian, di sini kami menggunakan kontainernya untuk membuat struktur tampilan pada bagian daftar pengembalian ini juga dibuat serupa dengan peminjaman. Jadi ternyata tetap sama kan untuk konsistensi dalam pembuatan web. Terus juga di sini kami gunakan kotak putih besar dengan bayangan putih putih tipis yang buatnya tidak menunjuk latar. Nah, terus untuk
bagian CSS-nya itu mungkin udah cukup batas pengembalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dari saya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kami menggunakan teknologi bahasa pemrograman JavaScript untuk membuat alur logika, untuk memprogram website kami supaya interaktif. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dari masing-masing file JavaScript yang ditawarkan kepada HTML-nya. Yang pertama ini ada artikel.js. Artikel.js ini digunakan untuk eh, menampilkan isi detail dari daftar alat ini. Kan di alat ini ada beberapa alat-alat nih. Nah, alat-alat ini bisa dipencet, bisa diklik lah card-cardnya ini. Nah, card-card ini apabila diklik akan muncul detail seperti ini. Ini sebagai contoh, ada detailnya. Jadi, sesuai dengan tujuan yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya tujuan web ini itu untuk pendidikan, untuk mengenal peralatan, dan juga sebagai tempat peminjaman. Nah, untuk pendidikan ini supaya siswa-siswi itu tahu alat-alat apa aja yang ada di lab, alat-alat apa aja yang bisa dia pinjam, dan apa kegunaan dari alat-alat tersebut. Serta ada merek-merek dari alat-alat tersebut. Jadi, walaupun sama nih nama alatnya, yaitu access point nih, misalnya dua ini. Tapi beda mereknya. Nah, ini ada penjelasannya nanti di detail tersebut. Kami gunakan eh, file artikel.js ini yang ditautkan kepada indeks HTML untuk membuka atau menampilkan isi detail card tersebut lalu menutupnya di sini. Ini untuk membuka dan yang ini untuk menutup. Lalu masuk ke bagian galeri. Di bagian galeri kami menggunakan sebuah library dari sweeper.js di sini sehingga kami sudah ada template dari library tersebut, memang template dari library tersebut, dan juga template-nya juga kami sudah masukkan ke indeks HTML ya, sehingga kami tinggal pakai dan sesuaikan dengan kebutuhan kami. Ya, inilah yang membuat cut-cut ini bisa di scroll ke samping kanan, bisa di scroll ke samping kiri menggunakan tanda panah ini, dan juga bisa menggunakan navigation di bawah ini. Tuh. Dan juga di sini kami mengatur slide per view-nya itu tiga. Jadi satu view ini tiga apabila dari eh, layar dari website ini normal seperti ini. Apabila normal seperti ini atau dalam ukuran laptop atau PC akan tersedia tiga slide sehingga terlihat rapi. Tapi apabila dikecilkan setengah kayak gini maka akan dua saja seperti ini. Itu kegunaan dari slide preview ini. Lalu ada juga ID.js. ID.js ini sebagaimana di bagian peminjaman itu ada di tabelnya ini ada kolom ID. Kolom ID ini untuk memberikan ID kepada setiap proses peminjaman. Jadi di setiap proses peminjaman itu akan ada ID-ID-nya masing-masing. Yang mana ini akan bertautan atau berkesinambungan dengan bagian pengembalian. Karena di bagian pengembalian ini cara untuk menghapus data yang ada di database peminjaman dan memindahkannya ke bagian pengembalian itu menggunakan ID. Sehingga diperlukanlah ID yang sesuai dengan ketentuan. Itulah mengapa ID ini tidak kami masukkan tidak kami buat untuk dimasukkan mandiri oleh pengguna, tetapi dibuatkan otomatis pada saat pengguna berhasil mensubmit atau mengirim form dari peminjaman tersebut. Apabila sudah berhasil mengirim, maka secara otomatis akan muncul ID-nya di sini. ID-nya ini dimulai dari kata TKJ, lalu diikuti dengan angka-angka selanjutnya. Angka-angka secara berurutan dan angka-angka itu berurutan sesuai dengan posisinya di database. Jadi apabila posisi data yang akan dikirim tersebut ada di posisi kedua di database, maka tulisan pengguna akan mendapatkan ID TKJ2. Tapi apabila data yang akan dikirimkan itu akan berada di posisi kelima dari database, maka pengguna akan mendapatkan ID berupa TKJ5 seperti itu. Di fungsi inilah dibuatnya ID secara otomatis. Lalu
Script yang selanjutnya ada di navigasi.js. Navigasi.js ini sebenarnya cukup simpel kegunaannya karena bisa dilihat apabila navigasi ini berada di paling atas, maka dia akan menampilkan video yang ada di beranda secara full, secara penuh. Tapi apabila di scroll sedikit, maka akan menutupnya. Ini supaya terlihat bagus saja. Lalu bisa dilihat di sini apabila di layar setengah atau layar yang kecil, maka akan muncul sebuah navigasi berupa hamburger navigation. Hamburger navigation ini akan menampilkan sama seperti navigasi normal apabila layarnya itu besar. Seperti ini. Ada beranda tentang daftar alat peminjaman, pengembalian, dan kontak. Ini adalah navigasi pada saat layar berukuran normal atau pada saat eh, web ini berukuran PC atau laptop. Tapi apabila tidak bukan PC atau laptop ukurannya atau setengahnya, maka akan muncul ini hamburger navigation yang isinya itu sama dan fungsinya pun sama, yaitu ada beranda tentang daftar alat peminjaman, pembelian, dan kontak. Kita pencet pun fungsinya sama. Ini penjelasan simpel atau penjelasan mudah dari penjelasan singkat dari fungsi navigasi.js. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari JS itu sendiri. Nah, jadi pada bagian selanjutnya itu yang pertama itu kita fokuskan pada daftar alat. Nah, seperti yang dijelaskan pada teman saya sebelumnya itu pada daftar alat ini terdapat sebuah JavaScript. Nah, yang difokuskan pada kali ini itu ada pada bagian modalnya itu sendiri. Nah, jadi ketika kita mengklik tombol pada bagian daftar alat tersebut, maka ia akan muncul sebuah deskripsi dari alat tersebut. Nah, jadi bagaimana cara memunculkan pop-up seperti ini? Nah, itu menggunakan JavaScript dari modal.javascript itu sendiri. Nah, di sini kami menggunakan function open modal dan close modal untuk eh, memproses perpindahan munculnya pop-up tersebut secara dinamis. Nah, jadi itu basisnya itu dari Windows on click, di mana jika dia fungsinya ketika dia di tombolnya diklik, maka ia akan show gitu dan memunculkan modal tersebut. Nah, jika dia kembali, maka dia akan otomatis langsung ke hide atau kembali ke bagian eh, halaman utama gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian peminjaman dan pengembalian. Nah, jadi untuk peminjaman dan pengembalian ini sebelumnya di sini kami menggunakan sebuah tools yaitu Node.js. Jadi apa itu Node.js tersebut? Nah, jadi Node.js itu tersebut merupakan suatu tools yang digunakan untuk menggunakan JavaScript, berbagai JavaScript di luar browser gitu. Jadi kami bisa mengeksekusi banyak JavaScript dalam komputer sendiri. Nah, untuk Node.js itu kami juga menggunakan framework yaitu framework Express.js yang digunakan untuk mengelola data-data yang ada pada peminjaman dan pengembalian alat pada SMK Swadipad Dua Natar ini. Nah, jadi itu dalam pembuatan Express.js itu sendiri, di sini kami menggunakan JavaScript untuk backend dan JavaScript untuk frontend gitu. Nah, untuk yang pertama itu kita masuk ke JavaScript untuk backend. Nah, jadi untuk backend itu dia itu merupakan suatu JavaScript yang berisikan tentang algoritma untuk proses dari peminjaman dan pengembalian itu sendiri. Nah, jadi pada backend ini dia itu akan pertama itu akan mengkonfigurasikan suatu database yang eh, berformat JSON gitu. Nah, jadi dia itu eh, akan mengkonfigurasi atau menyambungkan gitu. Nah, di sini kami membuat dua database untuk format JSON, yaitu data peminjaman untuk isi database dari data peminjaman dan data pengembalian dari JSON untuk isi dari database data dari form data pengembalian gitu. Nah, selanjutnya untuk backend ini juga dia itu akan mengambil file-file file-file atau folder yang ada pada struktur website ini. Jadi di sini kami menggunakan tiga folder yaitu CSS, JS, dan Asset. Maka dia itu akan mengambil data-data dari folder tersebut untuk masuk ke eh, proses website itu sendiri melalui backend ini. Nah, selanjutnya juga di sini dalam proses backendnya itu
kami menggunakan dua dua alur untuk peminjaman dan pengembalian. Nah, jadi untuk peminjaman itu sendiri, dia akan mengambil data dari sebuah input form peminjaman yaitu dari pinjam barang itu sendiri. Nah, dia akan menggunakan metode POS untuk menyimpan data tersebut dan akan masuk ke eh, database database yaitu data peminjaman. Nah, setelah itu dia akan langsung lanjut ke apa? Ke tabel daftar peminjaman dengan memanggil eh, memanggil hasil dari database tersebut menuju ke tabel tersebut. Nah, hal ini juga berlaku untuk untuk pengembalian. Di sini juga menggunakan POS, metode POS untuk mengambil data dari tabel peminjaman dari form pengembalian itu masuk ke daftar pengembalian. Nah, jadi untuk pengembalian ini sedikit berbeda dengan peminjaman sebelumnya yang dimana eh, seperti yang eh, seperti yang diketahui bahwa untuk eh, untuk untuk daftar peminjaman itu sendiri dia itu basisnya menggunakan generate ID. Jadi itu akan membuat ID secara otomatis dan akan masuk ke database dari peminjaman tersebut. Nah, untuk menyambungkan ke pengembalian itu dia akan mengambil data dari data peminjaman tersebut dengan mengambil berdasarkan ID dan akan masuk ke daftar pengembalian tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk backend-nya. Jeko akan mengelola data-data dengan mengirimkan dan menyimpan dari database yang ada. Nah, kita masuk ke bagian peminjaman. Jadi untuk peminjaman ini ada peminjaman JavaScript. Nah, jadi untuk peminjaman JavaScript itu sendiri adalah pemfokusannya untuk mengolah untuk input form dan juga untuk tabel daftar peminjaman. Jadi itu saling berhubungan. Jadi untuk yang pertama itu dia akan suatu suatu input form gitu. Nah, di sini terdapat form peminjaman barang. Nah, jadi kami di sini juga menggunakan modal sebagai pop-up untuk membuat form itu tersebut. Jadi di sini kami menggunakan modal form JS sama seperti modal sebelumnya. Dia itu sistemnya menggunakan function dengan eh, buka peminjaman dan tutup peminjaman gitu. Dengan sistem buka tutup dengan Windows on click, show and hide gitu. Nah, kemudian kita kembali ke peminjaman sebelumnya itu tadi. Nah, jadi peminjaman ini dia itu akan akan menginputkan form tersebut. Nah, setelah user menginputkan form tersebut, maka akan eh, muncul sebuah notif gitu bahwa database itu telah berhasil dibuat. Di sini untuk peminjaman itu sendiri, misalkan saya contohkan, itu kita input sebuah form, itu kita berisikan misalkan Alfikri, kemudian kita nama barang adalah router, dan tanggal peminjaman adalah hari ini misalkan, dan jumlah satu. Dan kita ajukan peminjaman, maka otomatis akan muncul sebuah notif bahwa data berhasil disimpan dan akan di-generate ID yaitu TKJ1. Nah, di sini kami menggunakan ID generate agar user dapat mempermudah dalam mengisi form dan juga agar tidak saling muncul tumpang tindih antar ID satu sama lain. Nah, setelah itu, dalam JavaScript sendiri, setelah form itu akan dimasukkan menggunakan tombol ajukan peminjaman tadi, maka dia isi data tersebut akan langsung dimasuk ke tabel data daftar peminjaman gitu. Maka di sini akan langsung muncul tampil isi yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke pengembalian. Oke, di sini kita lanjutkan ke bagian pengembalian. Nah, sebelum itu untuk memastikan kita masukkan form satu lagi untuk meminjam barang. Kita misalkan dengan nama barang switch dengan tanggal peminjaman tanggal 18 dan jumlahnya satu dan kita ajukan peminjaman dan dia akan otomatis membuat ID baru seperti
yang telah dibuat pada generate ID karena dia itu nggak bisa apa agar tidak menghindari tumpang tindih maka dia akan masuk membuat ID baru gitu. Nah, di sini kita coba lanjutkan ke pengembalian. Nah, pada pengembalian ini dia itu prosesnya hampir mirip dengan peminjaman, tapi dia itu untuk datanya itu sendiri dia itu eh, untuk input form pengembaliannya itu dia itu mengambil berdasarkan dari daftar peminjaman pada database berdasarkan ID yang telah dibuat. Nah, jadi dia itu untuk input dan untuk data daftar peminjaman itu saling keterhubungan agar sesuai dengan daftar barang yang dipinjam dan barang yang dikembalikan. Nah, di sini saya contohkan. Nah, di sini untuk form pengembalian barang itu sama-sama menggunakan JavaScript untuk modal form. Jadi, untuk modal form peminjaman dan form pengembalian itu disatuin gitu di modal form.js dengan sistem yang sama, yaitu buka peminjaman, buka pengembalian, close peminjaman, dan close pengembalian. Nah, kita lanjut ke pengembalian JS sendiri. Misalkan kita masuk TKJ1 dengan nama pengembali itu sama, kita bisa mencoba Alfikri dengan tanggal pengembalian itu 18. Ajukan pengembalian dan dia otomatis akan masuk muncul notif yaitu pengembalian berhasil diproses. Nah, jika kita kembali, nah jika di sini kan udah masuk, di sini masih ada jika kita refresh, nah maka otomatis dia akan langsung data itu langsung eh, yang ada di tabel peminjaman itu akan langsung hilang dan yang daftar pengembalian itu akan langsung terinput gitu. Nah, jadi untuk daftar peminjaman dan daftar pengembalian tadi dia itu dengan ID yang sama dia akan langsung berpindah karena ibaratkan kita meminjam barang dan kita kembalikan. Jadi otomatis barang yang aktif dipinjam itu akan hilang dan akan masuk ke daftar barang yang telah dikembalikan. Nah, jadi untuk database-nya itu sendiri, nah untuk database-nya itu sendiri dia akan berpindah gitu dari daftar peminjaman ke daftar pengembalian. Yang dimana untuk JavaScript pengembalian itu dia itu saling terhubung antara form dan tabelnya. Jadi input form itu berdasarkan dari tabel peminjaman. Setelah itu dia akan dihubungkan berdasarkan ID. Setelah itu dia akan ngeload ke daftar pengembalian itu untuk ditampilkan dari database yang telah diambil tersebut berdasarkan eh, tabel yang ada di peminjaman. Nah, kita lihat di sini database peminjaman itu telah hanya tersisa satu karena yang database sebelumnya itu sudah masuk ke database pengembalian. Dan jika kita lihat data pengembalian, maka otomatis database-nya yang sebelumnya di peminjaman masuk ke pengembalian dengan penambahan untuk daftar-daftar lainnya seperti nama pengembali, tanggal pengembalian, dan lain-lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Mungkin itu aja untuk hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Sering ya.